Kan ini yang menyebabkan orang gampang terkena penyakit. Karena apa? Karena hewan itu ketika tidak disembelih secara syar'i, maka dia akan mengeluarkan zat-zat beracun di dalam tubuhnya yang bercampur di dalam darah tadi. Sementara dalam hal penyembelihan yang kayak gini, orang barat pun yang tidak beragama Islam menyalahkan. Apa disebut menyalahkan? Karena orang barat di sana meneliti dengan ilmu pengetahuan, dengan laboratorium yang bagus, yang memadai, supaya menghasilkan sembelihan yang menghasilkan daging sehat berkualitas tinggi. Akhirnya ditemukanlah cara, yaitu begitu disembelih, dinaikkan kaki belakangnya ke atas, lehernya atau kepalanya nunduk di bawah sampai betul-betul habis darahnya. Sementara kita diajarkan oleh agama kita dalam kaifiyah atau tata cara menyembelih tidak perlu macam itu, asalkan menghadap kiblat itu sudah cukup bisa menghabiskan atau menghabiskan darah daripada hewan ini. Kenapa? Karena Ka'bah adalah magnet terbesar dan terkuat di bumi ini, sehingga gravitasinya bisa menarik darah. Allah. Jadi dari sini saya menekankan kembali bahwa yuk mari sama-sama kita kampanyekan, kita sama-sama trenkan memakan sesuatu yang halalan thayyiban. Kemudian perut ini dibasuh. Bagaimana cara membasuhnya? Kalau yang sebelumnya punya pekerjaan, hasilnya, salary-nya atau honornya gede, tetapi syubhat, kalau pengen taubat, tinggalkan itu, cari yang betul-betul halal. Itu cara mencuci perut kita dari sesuatu yang haram. Atau kalau kita mau diakui betul-betul taubat, carilah profesi yang betul-betul halal. Ya Ali, idza lam yakunil alim taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nasi kama yadhillul qatru ala bidin na'ami was-safai. Ini bahasa semacam ini untuk kami orang-orang yang sering mengisi pengajian atau sering mengadakan pengajian ini, matan semacam ini lebih spesifiknya untuk kami. Wahai Ali, ketika seorang alim itu tidak bisa berlaku takwa, maka mau'izahnya, pituah-pituahnya tidak akan membekas sama sekali pada hati seorang mukmin. Artinya kalau orang itu disebut sebagai orang yang alim, mubaligh, ulama, kiai, ustaz, guru dan lain sebagainya, kalau pengen ucapannya, ilmunya ini membekas, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Ketika di keramaian misalkan dia menampakkan bahwa dia orang baik, sementara ketika dia sendiri dia bermaksiat kepada Allah, itu termasuk bukan ketakwaan. Dan ini yang paling mengerikan. Apa dampaknya? Dampaknya tidak akan membekas sama sekali ucapannya. Kama yadhillul qatru ala bidin na'ami was-safai. Diibaratkan seperti tetesan air yang tidak masuk ke dalam wadahnya karena terhalang oleh apa? Oleh bidin na'am, telur yang sangat licin. Jadi air itu lewat begitu saja. Was-safai, dan batu yang licin. Nah ini kalau kita sebagai pengajak, sebenarnya kita ini kan bukan yang menjadi mubaligh, yang menjadi dai itu bukan yang megang mic bae.
Bapak dan ibu ketika mengajak anaknya supaya sholat jamaah di masjid, itu juga sebagai da'i. Dalam Al-Quran disebutkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun, hendaklah kamu menjadi segolongan umat yad'una ilal khair, yang mengajak pada kebaikan. Yang kebaikan itu bagaimana contohnya? Ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang munkar. Para mufassir ada perbedaan pendapat. Wal takum minkum, itu minnya bermakna sebagian dari kita saja yang mengajak, atau minnya adalah bermakna bayaniyah, kita semuanya adalah da'i. Nah, saya lebih sepakat bahwasanya kita semuanya adalah da'i, kita pengajak. Kalau pengajak, rumusnya yang dipakai adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah. Hikmah itu bijaksana, hikmah itu arif, hikmah itu halus. Wal mau'izatil hasanah, dan pesan-pesan yang baik. Wajadilhum, seandainya tidak mampu dan harus masuk ke dalam sebuah diskusi, perdebatan, maka berdebatlah dengan cara yang lebih santun. Itu aturan atau kurikulumnya dakwah menurut Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ya Ali, idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kaba'ir li'anna al-ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, ketika berlalu melewati seorang mukmin 40 hari, 40 pagi, arba'una sabahan walam yujalisil ulama, dia tidak berkumpul satu majlis dengan ulama. Apa konsekuensinya kalau nggak pernah kumpul 40 pagi dengan ulama? Qasa qalbuhu, hatinya akan keras, hatinya akan membatu. Betul Pak itu, hatinya akan membatu. Tidak berhenti di situ. Wajasara 'alal kaba'ir, dia akan berani melakukan dosa-dosa besar. Li'annal ilma, karena ilmu itu hayatul qalbi, rohnya hati. Kita berkumpul dengan ulama otomatis mempunyai, kalau punya ilmu hati kita hidup. Kalau hati kita hidup, hati kita tidak keras. Karena hati yang keras itu adalah hati yang mati. Rumusnya berkumpul dengan ulama. Alhamdulillah fasilitasi oleh Pak Hamidi, ya, Pak Harno dan teman-teman MDN, para jamaah akhirnya bisa mengkaji ilmu sama para ulama. Mudah-mudahan ini cara kita untuk melembutkan hati, menghidupkan hati, sehingga kita takut untuk berbuat, yaitu melakukan dosa-dosa yang besar. Alhamdulillah. Walaupun hanya seminggu. Nah itu bagus itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kami di Sri Dadi ada tradisi yang namanya selapanan. Selapanan itu 35 hari. Para kiai-kiai pengasuh pengajian selapanan memang mengajak penduduk atau warga setempat supaya berkumpul dengan ulama, ngaji dengan ulama. Tidak ngaji pakai kitab, tidak ngaji pula dicatat, nengok wajah ulama, mendengarkan ketua beliau, itu sudah mampu melembutkan hati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak kok susah diajak dinasehati, keras hatinya, ajak ke pengajian, ajak untuk melihat wajah ulama, mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Insya Allah perlahan-lahan hatinya akan menjadi hati yang lembut. Amin Allahumma. Kemudian
Ya Ali, innallaha la yastahyi min azabi ghaniyin sariqin wa adibin fasiqin. Wahai Ali, ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya Allah itu tidak akan segan-segan, tidak akan malu-malu mengazab dua golongan. Siapa itu? Yang pertama adalah orang kaya yang sarit. Apa sarit? Mencuri. Kalau bisa mencuri, mencuri itu maknanya luas. Bisa dari jalur korupsi, bisa dari jalur pelit. Bagaimana jalur pelit? Jalur pelit itu ketika dia punya sesuatu yang wajib dizakatkan, ditahan olehnya. Ketika dia dengan kelebihan hartanya bisa membantu orang yang sedang mempertaruhkan hidup dan masa depannya, dia mendiamkan saja, maka itu mengambil atau mencuri hak-haknya orang miskin. Kalau ada orang kaya macam ini, Allah tidak sungkan-sungkan lagi, tidak malu-malu lagi, udah masukkan. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan malu untuk menyiksa orang alim yang fasik. Apa terminologi atau makna fasik? Fasik itu adalah dosa meskipun kecil tetapi dilakukan secara terus-menerus. Itu predikat fasik. Kemudian saya pernah mendengar lagi bahwa ini ajakan untuk kita semua ya Pak ya. Ada sebuah hadis yang ditulis la'alla shawab di kitab Ihya, bahwa Allah itu ada malu, ada tidak malu. Kali ini kan tidak malu ya. Ada Allah itu malu untuk menyiksa, dalam artian Allah tidak menyiksa. Siapakah yang tidak Allah siksa ini? Orang yang ikut serta memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan mengangkat ringgo-ringgonya orang soleh. Maka tidak heran kalau begitu ada ulama yang meninggal itu berduyun-duyun. Kalau iya berebut, kalau memandikan tidak mungkin berduyun-duyun. Kemudian mengkafankan tidak mungkin berduyun-duyun. Tetapi kalau mensolatkan itu berduyun-duyun itu. Bersaf-saf sampai puluhan bahkan mungkin ratusan saf, ratusan kali. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwasanya innallaha yastahyi ayyu'adziba. Sesungguhnya Allah itu sangat malu azab hambanya yang mengurusi pemandian, pengkafanan, persolatan hingga mengangkat jenazahnya sampai menguburkan orang soleh. Maka tidak heran kalau ada ulama, wabil khusus di Jawa itu Bu, meninggal dunia itu ratanya tidak digotong, tapi berjalan begitu saja, beroper-oper dari satu orang ke orang yang lain sampai ke tempat kuburan. Saking banyaknya orang, saking pengennya orang itu megang jenazah seorang waliullah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang termotivasi untuk itu. Nah, masalahnya sekarang siapa waliullah itu? Orang yang dekat dengan Allah. Kita tidak tahu. Tidak selalu ulama besar menjadi waliullah, tetapi kadang petani desa yang tidak sekolah pun, tidak pandai membaca menulis pun, itu ditunjuk sebagai wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Maka motivasi atau penyemangat untuk kita semuanya, ketika ada yang meninggal, mari sama-sama berduyun-duyun untuk mengurusi jenazahnya, mensolatkan dan mengantarkannya sampai ke kuburan. Bisa jadi atau semoga saja di antara yang mereka yang kita urus, yang kita antar itu adalah waliullah. Ini sebagai seruan juga ya, bahwa di beberapa tempat ketika ada orang meninggal itu orang yang berkumpul di situ
banyaklah yang tidak nyolatin daripada yang melatih. Betul Pak? Saya pernah ngisi ceramah di sebuah tempat, itu sampai dibisiki Pak Hamidi sama panitianya. Gus, minta tolong Gus. Ini orang sini kalau ada orang yang meninggal yang pakai bendera kuning gitu ya. Nggak tahu itu. Kalau di Jawa itu simbolnya putih Pak. Kalau di sini kok kuning. Apa makna filosofinya itu? Nah, itu kalau di sini banyak yang kumpul, parkiran motor penuh, tetapi giliran waktu mensolatkan cuma sebaris dua baris. Ketika mengantar sampai ke liang lahat itu cuma beberapa orang. Tolong dikasih motivasi. Ya saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW itu memberi ladang pahala ketika ada orang yang meninggal tadi, yaitu orang yang mau ngurus jenazah tadi akan mendapatkan dua qatr atau dua gunung yang terbuat dari emas, masing-masing gunung sebesar gunung Uhud. Nah, mari sama-sama kita antusias ada orang yang sedang berduka untuk ikut serta. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian saya lanjut faslun fi hifdzil lisan. Asal menerangkan di dalam menjaga lisan. Allah alaihi salatu wassalam, la tu'ayyir ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi 'admun wala kafaratun lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfir lahu. Bab ini menerangkan tentang menjaga lisan. Lisan itu secara bahasa artinya lidah. Indonesia juga menyerapnya sebagai sebuah kata, yaitu maknanya lidah. Tetapi di zaman sekarang ini lidah itu ada dua macam. Lidah di sini sama lidah di sini ya Pak ya. Ini tajam juga ini. Ya Allah. Kalau dulu yang paling lama katanya ulama dulu, yang paling lama dihisab oleh Allah itu adalah lisan kita. Besok di akhirat kelak yang paling lama itu dihisab adalah jempol kita. Kenapa? Kau buka-buka apa semalam? Kau buka-buka apa kemarin? Kau ngomong apa, ngetik apa dan lain sebagainya. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya di antara harta benda kita yang kita miliki, baik itu rumah, kendaraan, kebun, dan properti yang kita miliki, nanti yang dihisab itu bukan yang paling berat timbangannya, tetapi yang dihisab paling lama itu adalah handphone. Berapa lama waktu kita yang terhambur habis di situ, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama kita introspeksi diri. Nah, dalam hal ini Rasulullah berpesan, la tu'ayyir ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi 'admun wa la kafaratun lil ghibati hatta yastahiru aw yastaghfiru lahu. Itu artinya janganlah menjelekkan seseorang. Janganlah menjelekkan seseorang, karena ketika orang itu tersinggung, ya, dia itu tidak sendiri. Dia membawa muruah keluarganya, muruah keluarga besarnya. Dia punya anak, punya istri dan lain sebagainya, dan itu akan terbawa. Ama min lahmin illa wa fihi 'admun. Setiap daging punya tulang. Dalam artian tidak sendirian dia itu. Wala kafaratun lil ghibati, tidak ada penebus dosa bagi ghibah, dosa menggosip, kecuali dua pilihan. Yastahilluhu, menganggap halal. Oh tidak apa-apa. Yang berlalu sudahlah berlalu. Itu macam halal. Kalau orang Arab dimintain kormanya kan halal gitu ya. Yastahillu au yastaghfir lahu, atau dia mengampuninya, atau dia sudah memaafkannya. Apa-apa sudah saya maafkan.
itu kalau sudah gosip, maka kita harus meminta maaf pada orang yang kita gosipi. Ini mumpung masih Syawal ya bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingatkan kembali, barangkali kita punya dosa ghibah terhadap seseorang, tetangga, saudara, teman, kenalan kita, maka mumpung musimnya orang bermaaf-maafan, monggo sama-sama maaf-maafan, kita lebur dosa ghibah dengan cara meminta. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insani afdalu minal lisan yudkhilul jannah wa yudkhilun nar asjunhu fa innahu kalbun akur. Wahai Ali, tidaklah Allah menciptakan dalam diri manusia satu organ yang lebih utama dari lisan. Tentu ini ketika lisan ini dikatakan organ tubuh yang sangat-sangat utama, istimewa, karena apa? Karena dengan lisan seseorang bisa masuk surga, dan dengan lisan pula seseorang bisa masuk. Jagalah lisan kita. Berapa banyak orang yang menyesal karena terlanjur ngomong, dan sangatlah sedikit orang yang menyesal karena tidak ngomong. Bicara ini perlu berhati. Kenapa demikian? Karena lisan bisa memasukkan orang yang memilikinya ke dalam surga atau ke dalam neraka. Asjunhu, maka kendalikanlah lisan itu. Asjunhu, maka penjarakanlah lisan itu. Maksudnya lisan yang ngomong jelek. Fa innahu kalbun akur, sesungguhnya lisan itu seperti halnya kalbun. Apa kalbun, Pak? Anjing. Kalau kalbun hati. Kalau kalbun itu bahasa Arab itu. Beda sedikit saja, beda maknanya. Kalau kalbun hati, kalau kalbun lidah, ibarat anjing akur. Apa akur? Yang menggigit. Ya Ali, la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'al la'natu alaih. Yang terakhir dalam bab lisan, jaga lisan. Wahai Ali, Rasulullah berpesan, la tal'an, jangan melaknat, jangan mendoakan jelek. Kepada siapa? Musliman wala dabbatan, baik kepada muslim, wala dabbatan, dan kepada hewan. Hewan ini tidak boleh juga. Asar ayam melek, gitu. Ayam masuk rumah kita, ayam melek. Itu tak boleh. Kalau menurut hadis ini kita harus menjaganya. Ya usir-usir saja, tidak usah mengutuk atau tidak usah melaknat. Kenapa demikian? Karena itu baliknya adalah makhluknya Allah Subhanahu. Ketika kita melaknat ciptaannya, yang menciptakannya tersinggung tidak? Ibaratnya kalau ada orang yang bikin rumah, hasilnya itu kita komentari baik, tentu senang. Tapi kalau hasilnya kita sumpahi, kita laknat, jeleknya dan itu begitu, maka akan tersinggung. Marah juga tukang ya. Ya. Doa jelek, doa baik ini berpengaruh. Sekalipun orang itu bermaksiat, sekalipun orang itu mungkin mengecewakan kita, maka doa orang yang baik hatinya akan mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan yang tadinya maksiat Allah berikan hidayah. Jangan misalkan tambah-tambahin lagi neraka. Itu doa yang enggak baik. Maka dalam hal ini Syekh Mutawalli Asy'arani sangat populer sekali menyatakan bahwa orang muslim seharusnya kepada muslim yang lainnya harus berbuat baik, mendoakan kebaikan. Sekalipun dia itu ahli maksiat,
Ada seorang radikalis, orang yang sering memaksakan pendapatnya, berpendapat bahwa bom bunuh diri di tempat orang yang penuh dengan maksiatan itu baik, itu boleh. Nah, saya Mutawalli Sya'rawi, apa pendapatmu kalau misalkan ada orang yang membom di tempat-tempat maksiat? Oh, itu bagus, bisa menghentikan kemaksiatan. Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi bertanya, di situ ada orang-orang Islam yang sedang bermaksiat, itu kira-kira matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya su'ul khotimah, rasain baik. Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi bertanya lagi, kira-kira cita-citanya setan itu pengen orang mati su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ya, gitu. Su'ul khotimah. Kira-kira cita-citanya setan. Nah, saya tanya lagi, kalau su'ul khotimah maksudnya ke surga atau neraka? Kira-kira cita-citanya setan memasukkan seorang hamba Allah yang mukmin, yang beriman, walaupun kafir, itu masuknya ke surga atau neraka? Cita-citanya setan Neraka. Jadi apa bedanya dengan setan? Maka di situ kita harus berdoa, mendoakan kebaikan meskipun orang itu sedang berkubang dalam kemaksiatan. Rabbuna yahdi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu doa yang tepat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tanya jawab. Mungkin tanya jawab. cukup. Masih satu lagi. Ada tanya jawab? Satu lagi aja. Iya, satu. Aslun fil hayai. Pikir ke Arno. Allah alaihi salatu wassalam, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil hayai. Agama itu berporos pada rasa malu. Berporos pada rasa malu. Orang yang punya rasa malu, punya katakanlah harkat dan martabat, dia akan malu mengerjakan yang tidak baik. Orang yang punya malu, orang yang punya kehormatan, dia akan malu untuk melakukan hal-hal yang tercela. Maka orang yang memiliki malu ini termasuk ad-dinu kulluhu fil haya, termasuk orang yang kuat agamanya. Wa huwa an tahfadzar ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Sesungguhnya malu itu bisa menjaga air muka kita, wajah kita. Maka kita sering mendengar, tidak punya muka saya, kan begitu. Karena malu tadi, kehormatan kita itu. Kemudian orang yang punya malu menjaga wajahnya, menjaga harkat martabatnya, dan menjaga perutnya. Ngomong dah asal ngomong, makan dah asal makan. Itu hakikat daripada atau tujuan daripada orang yang punya malu. Faslun fil wara'i wallahu a'lam bishawab.